Bayangkan sebentar, sejenak saja, jika setiap helaan napas, setiap getaran kalbu, bukanlah peristiwa acak yang terlontar dari kehampaan. Jika di balik setiap tatapan kosong di cermin, tersimpan rahasia lintas ribuan tahun. Pernahkah Anda merasakan, di tengah malam saat dunia terlelap dan semua suara hening, sebuah kenangan asing menelusup ke benak Anda? Wajah-wajah tanpa nama, tempat-tempat yang tak pernah Anda kunjungi, namun terasa begitu akrab, menyapa Anda seolah mengingatkan akan sesuatu yang telah lama hilang. Apakah mungkin Anda pernah hidup sebelumnya, berkali-kali, dan dunia diam-diam bersekongkol agar Anda melupakannya? Di video ini, saya akan membawa Anda menelusuri lorong rahasia jiwa manusia, menyingkap tabir keabadian yang tersembunyi di balik waktu. Bersama, kita akan menjelajahi 7 pertanda misterius yang dipercaya menjadi jejak-jejak mereka yang telah bereinkarnasi berkali-kali. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah undangan masuk ke dalam arsip rahasia pengetahuan manusia. Dari gulungan kuno hingga bisikan zaman digital, duduklah dengan tenang. Atur napas Anda, lupakan sejenak keramaian dunia, karena apa yang akan Anda dengar barangkali adalah pengetahuan yang selama ini dibisiki ke telingamu malam-malam sepi, namun tak pernah benar-benar kau pahami. Pendahuluan. Sejak dahulu kala, manusia selalu mencari jawaban akan dirinya. Siapakah aku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Tak terhitung gulungan papirus, naskah kuno, kitab tersembunyi, hingga prasasti batu ribuan tahun lalu yang bertanya-tanya tentang hakikat jiwa. Di Mesir, di India, di peradaban Maya, dan dalam bisikan rahasia para filsuf Yunani kuno, satu konsep selalu melayang-layang di antara debu waktu: reinkarnasi. Reinkarnasi atau kelahiran kembali bukan sekadar mitos manis tentang kehidupan setelah kematian. Ia adalah ilham yang membisikkan bahwa waktu bukan garis lurus, tapi spiral tak berujung, dan jiwa hanyalah seorang peziarah yang menari dari tubuh ke tubuh, zaman ke zaman, mencari penggenapan rahasia diri. Di balik ajaran-ajaran yang tampak berbeda, dari Upanishad India hingga Injil Filipus para Gnostik, dari Hermetisisme Mesir hingga mistisisme Jawa, terdapat pesan yang sama. Engkau pernah hidup sebelum ini, dan kau akan hidup lagi. Namun dunia modern, dengan kebisingan, rutinitas, dan ribuan gangguan, berusaha agar Anda lupa bahwa Anda lebih dari sekadar tubuh ini, lebih dari nama yang melekat di KTP. Ia ingin Anda terlena dalam putaran kehidupan sehari-hari, melupakan kilatan kenangan kuno yang terkadang muncul tanpa alasan logis. Malam ini, izinkan saya memandu Anda kembali menelusuri jalan kenangan spiritual itu, mencari 7 pertanda suci yang menurut banyak ajaran spiritual menandakan bahwa jiwa Anda bukan lahir semalam, bahwa seperti bintang, ia telah melintasi banyak malam. Inilah 7 pertanda Anda pernah bereinkarnasi berkali-kali, namun dunia ingin Anda melupakannya. Dentu, pertanda 1, kenangan yang tak bisa dijelaskan. Bayangkan Anda berjalan di lorong pasar tua, dan tiba-tiba aroma kayu manis yang samar menerbangkan Anda ke tempat yang tak pernah Anda datangi. Atau mungkin Anda bermimpi tentang rumah di perbukitan Andalusia, padahal lahir dan besar di pesisir Jawa. Kimia tubuh Anda, menurut sains, seharusnya hanya mengingat pengalaman sekarang, namun jiwa Anda membisikkan yang lain. Dalam catatan Tibet kuno dan risalah Plato, para pemikir percaya bahwa jejak kehidupan lampau tersimpan dalam sebuah ruang batin disebut bank memory, sejenis perpustakaan rahasia jiwa di mana pengalaman masa lalu kadang menetes dalam mimpi, deja vu, atau imajinasi liar yang tak logis.
Penelitian modern kerap menolak ini sebagai kriptomnesia, tapi para mistikus tahu jiwa membawa rekaman perjalanannya, dan kadang dunia di sekitar bekerja keras agar Anda mengira semua itu kebetulan. Tapi jika takdir membawa Anda pada kenangan yang terlalu jelas untuk diabaikan, terlalu asing untuk diakui, mungkin itu adalah pesan dari kehidupan yang telah Anda jalani sebelumnya. Pertanda 2. Ketakutan atau daya tarik yang tak beralasan. Pernahkah Anda merasakan ketakutan mendalam akan laut, padahal tak pernah tenggelam? Atau kecintaan berlebihan pada ritual kuno yang logikanya tak terjelaskan? Dalam sejarah reinkarnasi Tibet, rasa takut atau cinta yang melampaui pengalaman hidup kini adalah jejak luka atau pelajaran yang belum usai dari hidup lampau. Mungkin Anda fobia pada api, padahal tak pernah merasakan gedung terbakar. Atau Anda begitu tersihir pada kota tertentu, seakan-akan berjalan di jalanan yang telah Anda kenal. Terkadang kehidupan bersikeras melatih kembali pelajaran lama, atau memberi Anda kesempatan untuk menyembuhkan luka yang gagal Anda sembuhkan di masa lalu. Jangan abaikan tarikan-tarikan aneh ini. Para filsuf hermetik Romawi percaya ini adalah gema dari waktu lampau yang ingin Anda dengar sebelum lenyap bersama rutinitas dunia. Pertanda 3. Kematangan jiwa yang melampaui. Usia anak-anak bijak, mereka yang kadang disebut old soul, jiwa tua, selalu menampakkan pola yang sama. Ketenangan, kedewasaan, kebijaksanaan yang tidak lazim untuk umurnya. Di banyak kebudayaan, anak-anak seperti ini disebut telah berulang kali kembali, atau pemilik jiwa peziarah. Perhatikan, dalam cerita rakyat Cina, ada kisah anak kecil yang sebelum bisa berbicara, sudah menatap dunia dengan tatapan lelah seorang tua. Di pedalaman Jawa, orang yang terlalu cepat mengerti susah senang dunia, atau yang enggan ikut arus kebodohan massal, sering diyakini adalah jiwa yang telah berkali-kali mengalami kelahiran ulang. Bukan tanpa alasan. Bahkan di naskah Nag Hammadi tertulis bahwa jiwa yang telah banyak berjalan, telah menangis dan tertawa berkali-kali, akan membawa aura sunyi dan ketenangan yang tak bisa dipelajari dalam satu usia semata. Pertanda 4. Kebijaksanaan dan intuisi alami pada masa-masa genting. Tatkala badai hidup datang tiba-tiba, orang yang baru pertama hidup seringkali tak tahu harus melangkah kemana. Tetapi mereka yang telah berkali-kali berjalan di bumi, mereka memilih diam, mendengar, lalu bertindak seolah-olah sudah pernah mengalami semuanya. Intuisi, itulah warisan utama yang dibawa jiwa pelancong zaman. Dalam budaya Kabbalah, dikenal istilah da'at, pengetahuan batin tentang segala sesuatu yang tak bisa diajarkan. Dalam hermetisisme, ini disebut nous, jiwa tahu sebelum akal memahami. Kadang ketika Anda memilih sebuah jalan di persimpangan hidup, dan ternyata itulah jalan selamat, jangan buru-buru menganggap itu kebetulan semata. Barangkali itu adalah suara hati yang telah terbakar dan terluka ratusan kali, hingga kini tahu harus kemana pergi ketika malam gelap. Pertanda 5. Keterpanggilan mendalam pada dunia spiritual dan misteri. Orang-orang yang baru sekali menjejak bumi biasanya tenggelam dalam pesta dunia, tergoda oleh gemerlap materi. Tapi mereka yang telah menyeberang waktu, biasanya selalu ada detik kosong yang berisi tanya, apa makna semua ini? Jiwa-jiwa ini tertarik pada kitab-kitab rahasia, terpesona akan misteri, haus pada kontemplasi dan keheningan. Anda yang gemar duduk di perpustakaan sunyi, membaca kitab usang, atau kadang merenungi langit malam dalam diam. Anda yang selalu ingin tahu apa yang tersembunyi di balik tabir. Anda yang tak puas pada jawaban dunia, barangkali sedang mendengar panggilan jiwa lama yang tak pernah tuntas. Laporan dari studi kasus anak-anak di India dan Amerika yang mengingat kehidupan lalu,
seringkali menunjukkan di usia dini mereka sudah tertarik pada simbolisme, cerita mistik, atau ajaran rahasia yang tidak gampang dimengerti. Pertanda 6. Hubungan dan pertemuan yang terasa aneh. Soul group dan koneksi misterius. Seorang asing menatap Anda di keramaian. Tiba-tiba jantung Anda berdegup. Atau Anda seolah telah mengenal seseorang sepanjang hidup Anda, padahal baru bertemu kemarin. Dalam banyak teks esoterik, dikisahkan bahwa jiwa tidak pernah berjalan sendirian. Ia berjanji dengan kelompok jiwa lain untuk saling bertemu di tiap kehidupan, memainkan peran yang berbeda. Soul group, kelompok jiwa, simpul rahasia dalam jaring keberadaan. Mereka yang di masa lalu pernah menjadi ayah, ibu, sahabat, musuh, kadang akan kembali sebagai orang yang berbeda, namun hubungan batin tak pernah putus. Terkadang, dunia akan membuat Anda menganggap semua ini hanya perasaan semu. Padahal, di baliknya, tersimpan jaringan karma dan takdir yang tengah menari dalam lingkaran waktu. Ada kisah dalam tradisi Sufi, persahabatan yang kembali di 100 kehidupan, bahwa mereka yang memiliki ikatan batin mendalam akan selalu menemukan satu sama lain, meskipun dunia terus berubah. Pertanda 7. Rasa rindu akan rumah yang tak pernah Anda ketahui. Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia ini indah, tapi tak pernah benar-benar cukup rumah? Sebuah rasa rindu, hampa, seolah Anda berasal dari tempat lain, atau telah kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar benda dan orang. Ini adalah pertanda pamungkas, diceritakan dalam begitu banyak teks kuno, dari Bhagavad Gita hingga syair-syair para mistikus Kristen. Jiwa yang sudah berulang kali terlahir tahu bahwa rumah bukanlah rumah yang terbuat dari bata dan atap, bukan negara asal, bahkan bukan zaman atau keluarga tertentu. Rumah adalah kediaman batin yang telah ia kenal, namun sementara dilupakan. Kerinduan ini mengingatkan jiwa akan asal-usulnya, bahwa ia bagian dari sesuatu yang lebih tak terlukiskan, keabadian, kepenuhan, sang sumber. Ketika malam terlalu sunyi dan Anda menangis tanpa sebab, atau bahagia tanpa alasan yang jelas, ingatlah, itu mungkin tawa dan tangis ribuan tahun yang terdengar dari ruang dalam jiwa. Rindulah, karena sang guru pernah berkata, rindu adalah petunjuk jalan pulang. Ganti tai kiki. Gia, revelasi. Mengungkap tabir rahasia. Menerangi keheningan kini. Saat ketujuh pertanda ini telah Anda dengar dan rasakan, tiba-tiba dunia tampak tak lagi sesederhana daftar aktivitas harian. Anda mulai melihat jejak-jejak tak kasat mata yang menari di sela kejadian. Anda mulai bertanya di balik tanya, mencari makna dari setiap kebetulan, setiap klise, setiap pertemuan aneh dan rasa asing. Dunia sejak ribuan tahun lampau, memang ingin Anda lupa. Jemari waktu berupaya menyapu bersih jejak-jejak lama. Hukum-hukum sosial, sains materialistis, semua menggiring Anda untuk percaya hidup hanya sekali, hanya hari ini, agar Anda tidak mencari kebenaran yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya Anda. Namun mereka yang membaca naskah-naskah tersembunyi, mereka yang selamat dari inkuisisi atau ketidakpedulian zaman tahu, jiwa adalah peziarah abadi, menulis kisahnya di gua-gua waktu, menandai setiap kelahiran dengan misteri yang tak akan pernah tuntas. Kini saatnya menyadari, barangkali Anda bukan manusia yang berusaha menjadi spiritual, melainkan Anda adalah makhluk spiritual yang tengah melakoni kemanusiaan berulang kali. Penutup dan renungan. Telah Anda dengar 7 pertanda dari kitab-kitab rahasia, dari bisikan malam ribuan tahun, bahwa mungkin jiwa Anda telah menari di banyak kehidupan, dan dunia selalu hendak membuat Anda lupa. Namun rahasia,
bagaimanapun tersembunyi, selalu menemukan jalan untuk memperlihatkan cahaya. Jika setelah menonton ini, Anda merasa terpanggil untuk menelusuri lebih jauh, jangan matikan rasa ingin tahu itu. Ingat, kunci ada pada pertanyaan, bukan pada jawaban. Jiwa Anda, seperti api lilin di ruang bawah tanah, tak pernah padam, menunggu ditiupkan harapan. Ikuti suara batin yang terus memanggil Anda dalam jeda kehidupan sehari-hari. Jangan pernah remehkan intuisi, kenangan aneh, rindu yang samar, atau pertemuan misterius. Mungkin, melalui petunjuk-petunjuk kecil itu, jiwa Anda sedang menemukan jalan pulang. Dan jika Anda ingin menelusuri lebih dalam, jika misteri ini membakar hati Anda, jangan lupa untuk menonton video kami selanjutnya. Karena jalan menuju pengetahuan sejati adalah jalan panjang, penuh tikungan, dan hanya jiwa peziarah yang berani mengambilnya. Dunia mungkin ingin Anda lupa, tapi pengetahuan kuno, rahasia jiwa dan misteri abadi tidak akan pernah membiarkan jiwa Anda benar-benar tersesat. Disinilah kita berpisah malam ini. Namun ingat, di dalam diri Anda ada arsip rahasia yang menanti untuk dibaca. Sampai bertemu lagi dalam penelusuran rahasia berikutnya. Tetaplah mencari, tetaplah bertanya, dan semoga cahaya pengetahuan selalu menuntun jalan jiwa Anda. Selamat malam, para pencari kebenaran.